Suami pamit akikah klien rupanya merayakan bayi hasil selingkuh dengan sepupuku. Tonton bagaimana aku merebut mikrofon di panggung dan menghancurkan skenario busuk mereka dalam sekejap. Sabtu pagi biasanya dihabiskan Alia dengan secangkir teh chamomile dan buku bacaan di teras belakang. Namun pagi ini rutinitas itu terusik oleh aroma menyengat yang menguar dari kamar utama. Itu bukan sekadar wangi sabun mandi. Itu aroma Bulgari Men in Black. Parfum yang hanya dipakai suaminya, Bram. Untuk acara-acara sangat khusus. Ulang tahun pernikahan mereka misalnya atau pertemuan dengan dewan direksi. Alia melangkah masuk ke kamar dan mendapati suaminya sedang berdiri di depan cermin full body. Bram tampak sibuk mematut diri, merapikan kerah baju koko lengan panjang yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Baju itu berbahan sutra halus jatuh pas di tubuh atletis Bram dengan warna yang sangat spesifik. Peach pastel yang lembut. Tumben rapi banget. Mas, parfumnya juga wangi betul. Tegur Alia seraya bersandar di ambang pintu, menyembunyikan keheranannya di balik senyum tipis. Bram sedikit terlonjak. Tangannya yang sedang mengancingkan lengan baju sempat terhenti sekian detik sebelum ia kembali menguasai diri. Oh, ini ia yang hari ini ada acara akikah anak klien penting dari kantor. Pak Direktur minta aku yang mewakili karena dia berhalangan hadir. Harus rapi dong. Bawa nama perusahaan. Klien yang mana? Perasaan Mas enggak pernah cerita ada klien yang istrinya baru melahirkan. Selidik Alia santai. Melangkah mendekat untuk merapikan sedikit kerah baju Bram. Sebuah gestur alami seorang istri. Namun sekaligus cara Alia mengamati suaminya lebih dekat. Baju ini baru. Masih ada sedikit sisa lipatan kaku dari pabrik di bagian punggungnya. Itu loh, Pak Harmawan dari proyek Cikarang. Kamu mungkin lupa aku pernah cerita. Sahut Bram cepat. Terlalu cepat. Ia meraih kunci mobil di atas nakas dan mengecup kening Alia sekilas. Aku berangkat ya. Acaranya pagi. Gak usah masak makan siang buat aku. Kayaknya bakal langsung lanjut meeting sama vendor. Alia mengangguk perlahan. Matanya mengikuti punggung Bram yang menghilang di balik pintu. Ada yang mengganjal di dadanya. Sejak kapan Bram membeli baju koko warna peach? Bram adalah pria penganut warna monokrom. Hitam, putih, abu-abu, navy. Warna peach sama sekali bukan karakternya. Dan kebohongan kecil soal Pak Harmawan dari proyek Cikarang itu mengganggu Alia karena seingatnya proyek Cikarang sudah selesai 6 bulan yang lalu. Firasat seorang istri jarang meleset dan pagi ini alarm di kepala Alia mulai berdering pelan. Suara deru mesin Pajero hitam milik Bram perlahan menjauh dari garasi. Alia menghela napas panjang berniat kembali ke teras. Namun pandangannya tertuju pada nakas di samping tempat tidur. Di sana tergeletak sebuah ponsel pintar berwarna hitam dengan layar yang sudutnya sedikit retak. Itu ponsel lama Bram. Ponsel yang katanya sudah mati total sejak 2 bulan lalu dan hanya disimpan karena banyak data pekerjaan lama yang belum sempat dipindahkan. Bram beralasan ia terlalu sibuk untuk membawanya ke tempat servis. Namun detik itu, layar ponsel yang katanya mati total itu menyala terang. Benda itu bergetar pelan. Menandakan ada pesan masuk. Jantung Alia berdegup lebih kencang. Ia mendekat, menatap layar yang menyala menampilkan sebuah notifikasi pop-up dari aplikasi pesan singkat. Nomor pengirimnya tidak disimpan, hanya deretan angka. Tapi isi pesan yang terbaca di layar kunci itu seolah menampar wajah Alia dengan keras. Sayang, jangan telat ya. Acaranya setengah jam lagi mulai. Aku deg-degan. Darah di tubuh Alia seakan tersedot habis ke dasar kaki. Ujung-ujung jarinya mendingin. Ia mencoba membuka kunci layar ponsel tersebut. Jarinya bergetar menekan pas kode yang biasa dipakai Bram. Tanggal lahir Alia. Alia mencoba tanggal lahir Bram. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Bram telah mengganti sandinya. Fakta ini menjadi validasi atas ribuan kecurigaan yang selama ini Alia kubur dalam-dalam demi menjaga kewarasan rumah tangganya. Pria itu tidak pergi ke akikah klien. Baju koko peach itu bukan ketidaksengajaan. Tanpa membuang waktu sedetik pun untuk menangis, insting bertahan hidup Alia mengambil alih. Otaknya bekerja dengan kalkulasi dingin yang mematikan. Ia berlari ke lemari, menyambar tunik hitam dan celana bahan yang elegan namun tidak mencolok,
memoles riasan tipis untuk menutupi wajahnya yang memucat dan menyambar tas tangannya. Sambil berjalan cepat keluar rumah, jarinya dengan lincah membuka aplikasi taksi online. Untungnya, Alia pernah diam-diam memasang fitur pelacak lokasi keluarga di ponsel utama Bram beberapa bulan lalu saat marak berita pembegalan. Fitur yang Bram sendiri lupa pernah menyetujuinya. Alia membuka peta di ponselnya. Titik biru yang menandakan lokasi Bram tidak bergerak menuju kawasan elit tempat tinggal klien-klien perusahaannya, melainkan mengarah ke sebuah gedung serbaguna mewah di ujung selatan kota. Mobil taksi online pesanan Alia tiba sesuai titik aplikasi. "Pak, tolong agak cepat," ucap Alia dengan suara yang luar biasa tenang berbanding terbalik dengan badai yang berkecamuk di dadanya. Bab gedung mewah di ujung kota. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Gedung Nirwana Sasana berdiri megah dengan pilar-pilar besarnya. Taksi yang ditumpangi Alia berhenti di area drop-off yang lumayan jauh dari pintu masuk utama. Alia membayar supir dan turun berdiri mematung menatap kemegahan di depannya. Di lobi gedung berjejer puluhan karangan bunga raksasa. Alia berjalan perlahan membaca salah satu pita di karangan bunga yang paling besar. "Selamat atas akikah Ananda Zan. Semoga menjadi anak yang saleh." Alia menelan ludah. Ia melangkah mendekati pintu masuk yang dijaga oleh dua penerima tamu berpakaian kebaya seragam. Dan disitulah Alia menyadari satu detail yang membuat napasnya tercekat. Seluruh dekorasi gedung mulai dari kain penutup meja, bunga-bunga hiasan, hingga seragam panitia dan keluarga semuanya bernuansa peach pastel. Persis seperti warna baju koko baru yang dipakai Bram pagi ini. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sebuah perayaan yang dirancang dengan sengaja dan suaminya adalah bagian dari warna seragam itu. Alia merapatkan jaket kardigannya untuk menutupi tunik hitamnya. Mencoba membaur dengan beberapa tamu undangan yang baru saja tiba. Ia menyelinap masuk melewati meja buku tamu saat para penjaga sedang sibuk melayani rombongan ibu-ibu sosialita. Begitu melangkah ke dalam ballroom, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menusuk kulitnya. Namun, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas bara api. Ruangan itu disulap menjadi luar biasa mewah. Lampu kristal memendarkan cahaya keemasan. Di panggung utama terdapat ayunan bayi yang dihias dengan bunga-bunga segar impor. Alia berdiri di sudut ruangan yang agak temaram dekat meja catering. Matanya menyapu lautan manusia. Mencari sosok suaminya. Perjalanan memakan waktu 45 menit. Gedung Nirwana Sasana berdiri megah dengan pilar-pilar besarnya. Taksi yang ditumpangi Alia berhenti di area drop-off yang lumayan jauh dari pintu masuk utama. Alia membayar supir dan turun berdiri mematung menatap kemegahan di depannya. Di lobi gedung berjejer puluhan karangan bunga raksasa. Alia berjalan perlahan membaca salah satu pita di karangan bunga yang paling besar. "Selamat atas akikah Ananda Zan. Semoga menjadi anak yang saleh." Alia menelan ludah. Ia melangkah mendekati pintu masuk yang dijaga oleh dua penerima tamu berpakaian kebaya seragam. Dan disitulah Alia menyadari satu detail yang membuat napasnya tercekat. Seluruh dekorasi gedung mulai dari kain penutup meja, bunga-bunga hiasan, hingga seragam panitia dan keluarga, semuanya bernuansa peach pastel. Persis seperti warna baju koko baru yang dipakai Bram pagi ini. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah sebuah perayaan yang dirancang dengan sengaja dan suaminya adalah bagian dari warna seragam itu. Alia merapatkan jaket kardigannya untuk menutupi tunik hitamnya. Mencoba membaur dengan beberapa tamu undangan yang baru saja tiba. Ia menyelinap masuk melewati meja buku tamu saat para penjaga sedang sibuk melayani rombongan ibu-ibu sosialita. Begitu melangkah ke dalam ballroom, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menusuk kulitnya. Namun, Alia merasa seperti sedang berjalan di atas bara api. Ruangan itu disulap menjadi luar biasa mewah. Lampu kristal memendarkan cahaya keemasan. Di panggung utama terdapat ayunan bayi yang dihias dengan bunga-bunga segar impor. Alia berdiri di sudut ruangan yang agak temaram dekat meja catering. Matanya menyapu lautan manusia mencari sosok suaminya. Pencarian Alia terhenti saat matanya menangkap sebuah pemandangan di area VIP dekat panggung. Pemandangan yang membuat lututnya mendadak lemas seolah seluruh tulang di tubuhnya dicabut paksa. Di sana duduk seorang perempuan muda yang sangat Alia kenal.
Ranti. Ranti adalah sepupu Alia dari pihak ibu. Perempuan yang setahun belakangan ini mengaku mendapat pekerjaan sebagai staf administrasi di luar pulau sehingga jarang muncul di acara keluarga. Namun hari ini Ranti berada di sini di gedung ini mengenakan gaun brokat mewah berwarna peach yang gemerlap. Lengkap dengan riasan wajah sempurna bagai seorang ratu sehari. Dan yang paling menghancurkan kewarasan Alia di pelukan Ranti tergolek seorang bayi laki-laki mungil yang sedang tertidur pulas. Alia mengerjap, berharap ini hanya halusinasi akibat kurang tidur. Namun, realita menolak berkompromi. Tepat di sebelah RI, berdiri Tante Mira, ibu kandung Ranti sekaligus bibi Alia. Tante Mira tampak tertawa lepas memeluk lengan seorang pria tinggi tegap berbaju koko peach yang baru saja menghampiri mereka. Pria itu adalah Bram, suaminya. Alia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana suaminya tersenyum penuh kasih sayang. Mencium punggung tangan Tante Mira dengan takzim, lalu menunduk untuk mengecup kening Ranti dan pipi bayi di pelukan perempuan itu. Gestur itu begitu luas, intim, dan syarat akan kepemilikan. Itu bukan gestur seorang tamu kepada istri kliennya. Itu adalah gestur seorang suami dan ayah. Bumi seakan berhenti berputar. Udara di ballroom raksasa itu seakan tersedot habis membuat Alia kesulitan bernapas. Fakta-fakta yang berserakan selama setahun terakhir. Bram yang sering lembur di akhir pekan. Mutasi rekening yang kerap tidak jelas. Ranti yang mendadak pindah keluar pulau. Dan Tante Mira yang belakangan ini sering pamer perhiasan baru di grup WhatsApp keluarga. Kini tersusun membentuk sebuah puzzle gambar yang mengerikan. Bram berselingkuh. Ini lebih buruk dari perselingkuhan biasa. Bram menikahi sepupunya sendiri, menghamilinya, dan kini merayakan kelahiran anak mereka dengan pesta mewah. Sementara Alia istri sahnya yang telah menemaninya dari nol selama 7 tahun dibiarkan menunggu di rumah dengan kebohongan murahan. Rasa mual yang hebat menggulung perut Alia. Ia ingin berteriak, menangis berguling-guling, atau menghancurkan meja prasmanan di depannya. Namun sebuah kekuatan aneh yang dingin dan menakutkan mendadak mengambil alih sistem sarafnya. Air matanya mengering sebelum sempat jatuh. Kesedihannya menguap, digantikan oleh murka yang murni dan presisi. Suara fatbuk dari pelantang suara memecah dengung percakapan para tamu. Seorang MC berbusana muslim rapi melangkah ke tengah panggung membuka acara dengan salam dan senyum lebar. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Tibalah kita pada acara inti pemotongan rambut Ananda Zayan Al-Fatih sebagai simbolis rasa syukur kita atas karunia yang luar biasa ini. Suara MC bergema ke seluruh penjuru ruangan. Untuk itu dengan penuh rasa hormat kami memohon kehadiran Ustaz Maulana untuk memimpin doa serta Alia mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kuku-kukunya memutih menekan telapak tangan. Matanya menatap tajam bagai predator ke arah panggung. Serta kepada ayah kandung dari Ananda tercinta, Bapak Bramantio, disilakan naik ke panggung untuk mendampingi. Tepuk tangan riuh membahana. Alia melihat Bram berdiri dari kursi VIP-nya. Pria itu merapikan kerakoknya, tersenyum bangga, melambaikan tangan kecil kepada beberapa tamu kolega dan mulai melangkah naik ke tangga panggung. Di bawah sana, Ranti memandang suaminya dengan tatapan memuja. Sementara Tante Mira menyeka air mata haru. Adegan yang begitu sempurna, begitu dramatis. Dan Alia memutuskan ia akan memberikan plot twist terbaik untuk drama murahan ini. Alia melangkah keluar dari sudut temaram. Ia tidak berlari, tidak juga berjalan tertatih-tatih layaknya istri yang tersakiti. Alia berjalan tegak, anggun dengan dagu terangkat. Langkahnya membelah kerumunan tamu yang perlahan menyibak, memberikan jalan seolah terhipnotis oleh aura mematikan yang dipancarkannya. Bram baru saja sampai di tengah panggung bersalaman dengan Ustaz Maulana ketika ujung matanya menangkap sosok perempuan berbaju hitam yang berjalan menaiki tangga panggung dari sisi kanan. Senyum di wajah Bram membeku seketika. Matanya membelalak lebar. Wajahnya memucat pasi seolah baru saja melihat malaikat pencabut nyawa. Alia tidak menatap suaminya. Matanya terkunci lurus pada mikrofon nirkabel yang sedang dipegang oleh Ustaz Maulana. Beberapa panitia mencoba mendekat untuk menghentikan Alia. Mengiranya tamu yang salah arah. Namun, tatapan tajam Alia membuat mereka mundur teratur. Alia berdiri tepat di depan Ustaz Maulana.
Dengan gestur yang sangat sopan, namun memancarkan otoritas mutlak, Alia mengulurkan tangannya. "Maaf, Ustaz. Boleh saya pinjam mikrofonnya sebentar?" Ada sambutan yang terlewat. Ustaz Maulana yang kebingungan dan menduga Alia adalah bagian dari panitia keluarga inti secara refleks menyerahkan mikrofon tersebut. Alia menggenggam gagang mikrofon itu. Ia menoleh ke arah Bram yang kini gemetar dengan keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Bram membuka mulutnya. Alia kamu." Bisiknya tanpa suara. Alia membuang muka dari suaminya yang menyedihkan itu, lalu menatap lurus ke arah lautan tamu undangan. Ke arah Ranti yang kini berdiri mematung dengan mulut setengah terbuka. Wajahnya pucat pasi seputih kertas. Ke arah Tante Mira yang memegangi dadanya seolah terkena serangan jantung. Alia menarik napas dalam-dalam lalu menempelkan mikrofon ke dekat bibirnya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru bro. Stabil, jernih, tanpa getar sedikit. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Alia tersenyum simpul, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Keheningan total melanda ruangan itu. Ratusan pasang mata menatap heran ke arah panggung. "Selamat pagi semuanya. Mohon maaf menyela acara yang begitu syahdu ini. Saya yakin Anda semua sedang berbahagia merayakan kelahiran Ananda Zayan yang tampan ini. Namun, rasanya tidak afdal jika saya tidak ikut memberikan sambutan." Alia mengambil jeda 1 detik, membiarkan ketegangan memuncak. "Perkenalkan, nama saya Alia. Saya adalah istri sah. Satu-satunya istri yang diakui secara hukum negara dan agama dari pria yang berdiri di sebelah saya ini, Bapak Brahmano." Suara helaan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruangan. Kasak-kusuk liar mulai meledak. Dan yang lebih luar biasa lagi, Alia menunjuk lurus ke arah Ranti di kursi VIP. Ibu dari bayi yang sedang diakikahkan hari ini adalah Ranti, sepupu kandung saya sendiri. Kekacauan pecah. Beberapa tamu sosialita menutup mulut tak percaya. Ustaz Maulana menatap Bram dengan pandangan horor. "Jadi," Alia menoleh menatap Bram tepat di matanya. Suaranya kini setajam belati yang siap mengoyak urat nadi. "Boleh saya tahu, Mas Bram dan juga Tante Mira, sejak kapan tepatnya suami saya ini menikahi keponakan saya sendiri menggunakan uang tabungan rumah tangga kami?" Mikrofon di tangan Alia adalah senjata pemusnah massal. Dan hari itu Alia baru saja meratakan istana kebohongan suaminya hingga menjadi debu. Waktu seakan membeku selama beberapa detik setelah gema suara Alia menghilang dari pelantang suara. Ustaz Maulana yang wajahnya kini sepucat kapas perlahan mundur selangkah dari Bram. Di bangku tamu, desas-desus yang awalnya hanya berupa bisikan kini meledak menjadi keributan terbuka. Ibu-ibu sosialitas saling berbisik dengan mata terbelalak. Beberapa tamu bapak-bapak menggelengkan kepala tak percaya dan panitia acara tampak berlarian kebingungan tanpa tahu harus berbuat apa. Kamera ponsel dari segala penjuru mulai terangkat. Kilat flash menyambar-nyambar merekam wajah Bram yang hancur lebur oleh rasa malu. "Turun!" Suara Bram bergetar. Lebih terdengar seperti desisan ular yang terjepit. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini memerah pada menahan amarah dan panik. Ia menyambar lengan Alia dengan kasar. Alia tidak melawan. Ia membiarkan mikrofon itu terlepas dari tangannya, jatuh berdengung di atas karpet panggung, lalu dengan tenang mengikuti tarikan suaminya. Misi utamanya sudah selesai. Pesan telah tersampaikan. Tidak ada gunanya membuat keributan fisik di atas panggung. Bram setengah menyeret Alia menuruni tangga panggung belakang, menerobos lorong sempit yang dijaga ketat oleh beberapa kerabat Tante Mira yang menatap Alia dengan pandangan campur aduk antara kaget dan marah. Bram mendorong pintu ganda bertuliskan ruang tunggu VIP dan menghempaskan Alia ke dalam. Ruangan itu beraroma melatih bercampur panik. Di sofa sudut, Ranti sedang duduk meringkuk memeluk bayi laki-lakinya yang mulai menangis keras akibat keributan di luar. Air mata merusak riasan paripurna Ranti, meninggalkan jejak hitam maskara di pipinya. Ia tampak gemetar hebat seperti seekor rusa yang tertangkap lampu sorot mobil. "Kamu gila, Al?" bentak Bram. Suaranya naik beberapa oktav. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Mondar-mandir di depan pintu seperti harimau di dalam sangkar. "Kamu tahu apa yang baru saja kamu lakukan?"
Kamu menghancurkan nama baikku. Kamu mempermalukan keluargaku di depan klien dan rekan bisnis. Alia berdiri tegak di tengah ruangan. Ia merapikan kerah tunik hitamnya yang sedikit berantakan akibat tarikan Bram. Matanya yang dingin menyapu ruangan. Dari wajah Bram yang merah padam hingga sosok Ranti yang terseduh-seduh. Nama baik. Alia mengulang kata itu dengan nada datar. Nyaris mengejek. Orang yang menghancurkan nama baikmu adalah dirimu sendiri. Mas, aku hanya membacakannya melalui pengeras suara. Mbak Alia jahat. Isak Ranti dari sudut ruangan. Suaranya dibuat sekecil dan sememelas mungkin. Seolah dialah korban utama dari tragedi ini. Mbak nggak tahu apa-apa soal penderitaanku. Alia menoleh perlahan menatap Ranti. Penderitaanmu mengenakan gaun sutra diakikahkan di gedung mewah dengan suami orang. Penderitaan yang sungguh estetik. Ranti Bram menghentikan langkah mondar-mandirnya. Ia mencoba mengambil napas panjang, berusaha mengubah taktik. Emosi dan bentakan tidak akan mempan pada Alia. Ia tahu betul karakter istrinya yang sangat rasional. Bram mendekat. Wajahnya kini memelas. Tangannya terulur mencoba menyentuh bahu Alia. Sayang, dengarkan aku dulu. Suara Bram melembut menggunakan nada bujukan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Alia setiap kali mereka berdebat kecil. Ini enggak seperti yang kamu bayangkan. Aku bisa jelaskan semuanya. Tolong beri aku waktu 5 menit saja untuk bicara dari hati ke hati. Alia menepis tangan Bram sebelum jari pria itu sempat menyentuh kain bajunya. Jelaskan. Waktumu 5 menit dari sekarang. Bram menelan ludah. Melirik Ranti sekilas sebelum kembali menatap istrinya. Aku menjebak diriku sendiri. Al. Sumpah demi Allah. Aku nggak pernah ada niat mengkhianati pernikahan kita. Semuanya berawal setahun yang lalu. Ranti. Dia sedang dalam masalah besar. Bram menunjuk Ranti yang makin menunduk. Dia dihamili oleh laki-laki brengsek di tempat kerjanya. Laki-laki itu kabur entah kemana. Ranti hancur. Tante Mira nyaris bunuh diri menanggung malu. Ranti datang padaku, memohon bantuan karena dia tahu aku mengerti hukum dan punya kenalan aparat. Tapi laki-laki itu tidak pernah ketemu. Alia bersedekap, mendengarkan dongeng itu tanpa ekspresi. Kandungan Ranti makin membesar. Keluarga kita di kampung pasti akan gempar kalau tahu. Tante Mira memohon padaku, menangis di kakiku. Al, demi menutupi aib keluarga, demi menyelamatkan nyawa bayi yang tidak berdosa ini, aku terpaksa. Aku terpaksa menikah siri dengan Ranti hanya untuk memberinya status. Hanya agar anak ini punya akta lahir. Bram berbicara dengan penuh dramatisasi. Nyaris terdengar meyakinkan jika saja Alia adalah perempuan naif yang buta matematika. Alia menatap bayi yang kini sudah kembali tertidur di pelukan Ranti. Lalu ia menatap Bram. Berapa umur bayi itu? Mas? Bram tertegun sejenak. D2 minggu. Kenapa lahir cukup bulan? Iya, normal 9 bulan. Jawab Bram. Dahinya berkerut bingung dengan arah pertanyaan Alia. Bayi berumur 2 minggu. Lahir cukup bulan 9 bulan. Alia mulai berhitung dengan jari-jarinya. Nadanya sangat kasual namun mematikan. Artinya bayi itu dikandung sekitar 10 bulan yang lalu. Tepat saat kamu bilang kamu harus dinas luar kota ke Bali selama seminggu penuh. Dan Ranti kebetulan sedang stage tune di hotel yang sama berdasarkan unggahan Instagramnya yang langsung dihapus 5 menit kemudian. Yang sayangnya sempat aku screenshot. Wajah Bram langsung memucat. Rahangnya jatuh. Ranti berhenti menangis seketika. Menatap Alia dengan horor. Dan kamu bilang kamu menikahinya hanya untuk memberinya status. Alia tertawa pelan. Tawa yang kering dan kosong. Lalu kenapa gedung ini dipenuhi dekorasi peach favorit Ranti? Kenapa kamu membelikan apartemen di daerah Tebet untuk dia dengan dalih? Investasi bodong yang menguras tabungan kita? Status macam apa yang mengharuskanmu tidur dengannya setiap akhir pekan saat kamu beralasan lembur di kantor? Alia. Melangkah maju satu tindak membuat Bram refleks mundur. Jangan pakai tameng. Menyelamatkan aib keluarga untuk membenarkan selangkanganmu yang tidak bisa dijaga. Mas, kamu bukan pahlawan. Kamu hanya peselingkuh murahan. Pintu ruang tunggu tiba-tiba dibanting terbuka.
Tante Mira dengan napas memburu. Wajahnya merah padam dilapisi keringat yang merusak bedak tebalnya. Matanya menatap Alia dengan kilat kebencian yang menyala-nyala. Perempuan tidak tahu diuntung. Teriak Tante Mira seraya menunjuk tepat di depan hidung Alia. Kamu sengaja bikin malu saya di depan teman-teman arisan saya. Hah? Kamu puas sekarang gedung di luar jadi kacau balau. Alia menatap bibinya dengan tenang. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku kardigan rajutnya. Dengan sangat hati-hati, ibu jarinya meraba layar ponsel yang sejak tadi tidak terkunci, menekan tombol rekam di aplikasi voice recorder. Tante yang seharusnya malu, jawab Alia datar. Menjual anak sendiri kepada suami keponakannya. Berapa banyak uang bulanan yang Mas Bram berikan ke tante untuk tutup mulut? 10 juta 20 pla. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Alia. Tante Mira memukulnya dengan sekuat tenaga. Kepala Alia terlempar ke samping. Rasa kebas dan panas menjalar seketika di kulit wajahnya. Namun Alia tidak memegang pipinya. Ia memutar kembali kepalanya, menatap Tante Mira dengan sorot mata yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Alia Bram memeki kaget, berusaha menengahi. Namun, Tante Mira mendorong Bram menyingkir. Jangan sok suci kamu, Alia. Semburan Temira. Urat-urat di lehernya menonjol. Kamu pikir Bram akan berpaling kalau kamu becus jadi istri? 7 tahun kamu menikah. Mana anakmu? Rahimu itu kering. Kamu sibuk kerja, sibuk mengurus proyek-proyekmu sampai suamimu tidak terurus di rumah. Wajar kalau Bram mencari kehangatan di tempat lain. Ranti bisa memberikannya keturunan yang membesarkan nama keluarganya. Sesuatu yang perempuan mandul sepertimu tidak akan pernah bisa berikan. Kata-kata itu meluncur bagai pisau beracun yang sengaja ditusukkan ke titik terlemah Alia. Isu anak selalu menjadi luka menganga dalam rumah tangga mereka. Namun di saat Alia merasa gagal, Bram selalu memeluknya dan berkata bahwa dia tidak peduli soal anak asalkan ada Alia. Semua itu ternyata hanya omong kosong. Tante Mira melanjutkan rentetan racunnya. Saya yang menyuruh Bram menikahi Ranti. Saya yang mengizinkan mereka. Karena Ranti lebih pantas untuk Bram. Ranti penurut tidak keras kepala sepertimu. Dan yang paling penting, dia perempuan sempurna yang bisa hamil. Kalau kamu punya harga diri, kamu yang harusnya mundur, bukan mempermalukan kami seperti ini. Alia membiarkan semua hinaan itu menabraknya. Di dalam sakunya, aplikasi perekam suara menangkap setiap kata, setiap pengakuan kotor, setiap bukti keterlibatan Tante Mira dalam konspirasi ini dengan kualitas jernih. Sudah selesai bicaranya, Tante? Alia bertanya dengan suara yang anehnya sangat tenang. Kelewat tenang hingga membuat Tante Mira tiba-tiba terdiam. Seolah kehabisan amunisi. Alia mengalihkan pandangannya ke arah Bram yang berdiri terpaku. Terima kasih atas 5 menitnya. Mas, sekarang aku tahu pasti bahwa tidak ada satupun yang perlu diselamatkan dari pernikahan kita. Tanpa meneteskan air mata setetes pun, Alia berbalik, mendorong pintu ruang VIP dan melangkah keluar meninggalkan 3 manusia beracun itu dalam kesunyian yang mencekam. Perjalanan taksi kembali ke rumah terasa seperti melintasi ruang hampa udara. Pipi Alia masih berdenyut nyeri, namun otaknya bekerja dengan kecepatan 1000 km/j. Kesedihan telah mengendap menjadi kristal es yang dingin. Yang tertinggal hanyalah dorongan primal untuk melindungi apa yang menjadi haknya. Rumah berpagar hitam di kawasan asri itu tampak sepi saat Alia tiba. Rumah ini dibeli murni dari uang tabungan Alia sebelum menikah. Ia yang memilih desainnya. Ia yang membayar cicilannya. Sementara gaji Bramcon konon selalu habis untuk keperluan bisnis dan belakangan tabungan bersama mereka. Alia masuk ke dalam, langsung menuju kamar utama. Ia tidak duduk untuk menangis. Ia menarik 3 koper besar milik Bram dari atas lemari, membantingnya ke lantai hingga terbuka lebar. Dengan gerakan mekanis namun sistematis, Alia mulai mengosongkan sisi lemari suaminya. Kemeja kerja, jas mahal, celana panjang, hingga pakaian dalam. Semuanya ia lempar ke dalam koper tanpa dilipat. Sepatu-sepatu kulit bermerek milik Bram ia masukkan ke dalam kantong plastik sampah hitam berukuran besar. Ia membongkar laci nakas, mengeluarkan jam tangan koleksi Bram, laptop kerja,
dan semua dokumen atas nama pria itu. Alia tidak merusak barang-barang itu. Menghancurkan barang hanya akan membuatnya terlihat seperti istri histeris yang tidak stabil secara emosi jika kelak masalah ini sampai ke pengadilan. Ia hanya memastikan tidak ada satu jejak pria pengkhianat itu yang tersisa di dalam rumahnya. Selesai mengepak, Alia menyeret 3 koper berat itu dan 2 kantong sampah besar ke teras depan tepat di balik pagar yang terkunci. Ia kemudian mengambil ponselnya, mencari nomor telepon di kontak. Halo, Pak Yanto. Ini Alia. Bapak masih bisa dipanggil ke rumah sekarang. Saya butuh jasa ganti semua silinder kunci rumah. Pintu depan, pintu samping, dan gembok pagar. Iya, hari ini juga saya bayar 2 kali lipat. 1 jam kemudian, tukang kunci langganannya selesai bekerja. Kunci-kunci baru yang mengkilap dan dingin kini berada di tangan Alia. Benteng pertahanannya telah dibangun ulang. Malam harinya, Alia duduk sendirian di meja makan. Rumah terasa sangat sunyi. Namun anehnya, Alia tidak merasa kesepian. Ia merasa aman. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia tidak perlu memikirkan apakah suaminya pulang malam karena lembur atau karena sedang berada di ranjang perempuan lain. Ia membuka laptopnya, menyambungkan ponsel, dan memindahkan file rekaman suara Tante Mira ke beberapa folder cadangan di cloud storage. Ia juga memindahkan puluhan tangkapan layar mutasi rekening yang sudah ia kumpulkan sejak beberapa bulan lalu. Perang baru saja dimulai dan Alia sudah menyiapkan persenjataannya. Pagi hari di hari Minggu biasanya diisi dengan suara mesin pemotong rumput dari tetangga atau cuitan burung. Namun pagi itu, Alia terbangun oleh gedoran keras di pagar besi rumahnya. Diiringi suara bel yang ditekan bertubi-tubi. Alia melirik layar ponselnya di nakas. Pukul 6.30 pagi. Terdapat 42 panggilan tak terjawab dari Bram. 15 dari ibu mertuanya dan puluhan pesan WhatsApp yang panjangnya seperti naskah pidato dari keluarga besar suaminya. Alia mencuci muka, merapikan rambutnya dan berjalan ke teras depan. Di luar pagar setinggi dada itu, berdiri Bram dengan mata merah, kemeja kusut yang belum diganti sejak kemarin dan rambut berantakan. Ia tidak sendirian. Di sebelahnya berdiri Mbak Sari, kakak perempuan tertua Bram yang terkenal vokal dan mendominasi di keluarganya. Melihat Alia keluar, Mbak Sari langsung memasang wajah galak berkacak pinggang di depan pagar. Buka pintunya. Al, kurang ajar banget kamu ya. Mengunci suami sendiri di luar. Barang-barangnya kamu taruh di teras begini kayak sampah. Alia berhenti di batas teras berjarak sekitar 2 meter dari pagar yang masih tergembok rapat. Ia memegang kunci gembok itu di tangannya, memutarnya dengan santai tanpa niat membukanya sedikit pun. Itu memang tempat yang pas untuk barang-barangnya. Mbak, jawab Alia dingin. Apa keperluan kalian pagi-pagi buta kesini mengganggu ketenangan rumah saya? Rumah saya ini rumah kalian berdua. Alia, kamu pikir kamu siapa berani mengusir Bram? Baksari membentak. Tangannya menunjuk-nunjuk dari sela jeruji pagar. Kami datang ke sini baik-baik mau mediasi. Kamu harusnya bersyukur Bram tidak melaporkan kamu ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik karena kelakuan gilamu di acara akikah kemarin. Alia tersenyum miring. Ancaman kosong. Silakan laporkan, Mbak. Biar polisi sekalian mengecek aliran dana puluhan juta dari rekening bersama kami ke rekening adik IPA yang baru itu. Kita lihat siapa yang berakhir di penjara karena penggelapan aset rumah tangga. Wajah Mbak Sari sedikit memucat mendengar kata penggelapan aset. Namun ia segera menutupi kegugupannya dengan nada suara yang lebih melembut. Sebuah manuver klasik yang mudah ditebak. Al dengar ya. Mbak Sari memelankan suaranya mencoba menggunakan taktik. Sesama perempuan. Mbak tahu kamu sakit hati. Tapi laki-laki selingkuh itu biasa. Apalagi kamu kan ya. Kamu tahu sendiri kamu belum bisa ngasih anak. Harusnya kamu bersyukur Bram menikahi sepupumu. Bukan perempuan nakal di luar sana. Nasabnya jelas. Anaknya bisa kamu anggap anak sendiri. Ranti sudah setuju kok kalau kamu jadi istri pertama dan dia istri kedua. Bram tetap suami kamu. Kita berdamai saja ya. Keluarga besar siap memfasilitasi. Bram yang sejak tadi diam ikut mengangguk dengan wajah memelas. Iya, Al. Aku janji aku akan adil.
Tolong buka pagarnya. Kita bicarakan di dalamnya. Aku kedinginan dari semalam tidur di mobil. Alia menatap dua manusia di balik pagarnya dengan rasa muak yang tak tertahankan. Logika macam apa yang dipakai keluarga ini hingga bisa memaklumi perselingkuhan dan menawarkan poligami seolah-olah itu adalah solusi diskon akhir tahun. Baksari panggil Alia dengan nada sangat tenang yang justru membuat bulu kuduk berdiri. Mbak punya anak perempuan kan? Nanti kalau anak Mbak Sari sudah besar. Lalu suaminya menghamili keponakan Mbak sendiri pakai uang tabungan mereka. Tolong Mbak Sari suruh anak Mbak untuk berdamai dan menganggapnya anak sendiri. Ya. Baru setelah itu Mbak boleh menceramahi saya. Mata Mbak Sari melotot. Mulutmu. Al. Beraninya kamu bawa-bawa anak saya. Dan Mas Bram. Alia mengabaikan teriakan Mbak Sari. Matanya menatap tajam langsung ke ulu hati suaminya. Bawa koper-kopermu pergi dari sini sekarang. Jangan pernah injakan kaki lagi ke rumahku. Besok pagi, surat gugatan cerai dan tuntutan gonogini akan sampai di mejamu. Dan aku jamin aku akan mengambil kembali setiap sen uangku yang kamu pakai untuk membiayai pelacuran berkedok poligami itu. Tanpa menunggu balasan, Alia berbalik badan dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu kayu berukir itu dengan suara bantingan yang solid, memutus akses Bram dari hidupnya untuk selamanya. Di luar sana, teriakan dan makian Mbak Sari masih terdengar samar, menyatu dengan kebisingan jalanan pagi. Namun tidak sedikit pun mampu menembus ketenangan baru yang mengakar di dada Alia. Senin pagi, saat sebagian besar orang memulai minggu dengan rutinitas kantor, Alia mengambil cuti darurat. Ia duduk bersila di atas karpet ruang kerjanya, ditemani secangkir kopi hitam yang mulai mendingin dan layar laptop yang menyala terang. Di hadapannya terhampar setumpuk buku tabungan dan lembaran mutasi rekening koran yang baru saja ia cetak dari bank beberapa jam yang lalu. Rekening bersama itu dibuat 3 tahun lalu. Dirancang untuk tabungan masa depan dan rencana program BI Tabung IVF yang memakan biaya tidak sedikit. Setiap bulan, Alia menyisihkan 60% gajinya ke sana. Sementara Bram berjanji memasukkan jumlah yang sama. Jari-jari Alia menari di atas keyboard, memindahkan angka-angka dari kertas ke dalam lembar kerja Excel. Awalnya alirannya tampak normal. Namun ketika ia menarik data mundur hingga 10 bulan ke belakang, tepat di masa Ranti mulai menghilang dari acara keluarga, sebuah pola yang memuakkan mulai terbentuk. Ada penarikan tunai sebesar 80 juta rupiah pada bulan April tahun lalu. Keterangannya hanya transfer antar bank. Namun Alia melacak nomor rekening tujuannya melalui aplikasi dompet digital. Nama yang muncul adalah PT Graha Estetika, sebuah manajemen properti yang mengelola apartemen kelas menengah ke atas di daerah Tebet. Itu biaya sewa apartemen Ranti selama setahun. Bulan-bulan berikutnya penarikan semakin agresif. Juta untuk biaya medis ke sebuah klinik kandungan elit di Jakarta Selatan. Juta untuk pembelian furnitur. 45 juta rupiah ditarik tepat 3 minggu yang lalu ditransfer ke rumah sakit ibu dan anak bertaraf internasional untuk biaya persalinan kelas VIP. Dan puncaknya 60 juta rupiah terkuras habis minggu lalu ke sebuah event organizer langganan para artis untuk mengurus acara akikah serba pitch yang mewah itu. Totalnya mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Uang hasil keringat Alia. Uang yang ia kumpulkan mati-matian dengan mengambil overtime dan menunda liburan demi mimpi memiliki anak. Ternyata dipakai Bram untuk membiayai benihnya di rahim perempuan lain. Alia bersandar di kursinya, memejamkan mata. Dadanya terasa sesak bukan karena sedih, tapi karena kemarahan yang begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Ia menyorot semua baris pengeluaran fiktif itu di Excel, mewarnainya dengan warna merah darah, lalu menyimpannya di folder bernama Bukti Gonogini. Ia tidak akan membiarkan Bram lolos membawa 1 rupiah pun dari haknya. Sore harinya, langit mendung menggantung di atas kota, meneteskan gerimis tipis yang membasahi aspal. Bel rumah Alia berbunyi pendek. Alia melirik layar interkom, bersiap mengabaikan jika itu Bram atau kerabat Tante Mira lagi. Namun, yang berdiri di depan pagarnya bukanlah wajah yang penuh amarah, melainkan sesosok perempuan parubaya yang menunduk lesu memayungi dirinya dengan payung lipat hitam. Ibu Kusuma, mertua Alia. Alia ragu sejenak.
Ibu Kusuma biasanya sepaham dengan Mbak Sari dalam urusan membela anak laki-lakinya. Namun melihat bahu Renta yang bergetar menahan tangis itu, nurani Alia mengalahkan kewaspadaannya. Ia keluar, membuka gembok pagar dan mempersilakan mertuanya masuk tanpa banyak bicara. Begitu duduk di sofa ruang tamu, pertahanan Ibu Kusuma runtuh. Ia menangis terseduh-seduh menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Alia hanya menyodorkan sekotak tisu, duduk di seberangnya, menunggu dengan tenang. Maafkan ibu, Al. Maafkan ibu yang gagal mendidik anak laki-laki. Suara Ibu Kusuma parau dan pecah. Ibu baru tahu semuanya dari Sari kemarin. Ibu marah besar sama Bram. Ibu pukul dia. Al, ibu tidak sudi punya anak yang mengulangi kesalahan almarhum bapaknya. Mata Alia sedikit melebar. Ia tahu masa lalu mertuanya. Suami Ibu Kusuma dulu meninggalkannya demi perempuan lain, meninggalkan luka batin yang tak pernah benar-benar sembuh. Itulah mengapa pengkhianatan Bram terasa seperti tamparan ganda bagi wanita tua ini. Ibu Kusuma membuka tas tangannya yang agak lusuh dengan tangan gemetar. Ia mengeluarkan sebuah map coklat tebal dan meletakkannya di atas meja kaca, mendorongnya perlahan ke arah Alia. Ini alasan ibu kemari diam-diam tanpa sepengetahuan Bram atau Sari. Bisik Ibu Kusuma sambil mengusap air matanya. Bulan lalu, Bram menitipkan map ini ke rumah ibu. Katanya dokumen penting kantor yang rahasia. Ibu disuruh simpan di brankas dan dilarang membukanya. Tapi setelah kejadian kemarin, ibu buka brankasnya. Alia mengerutkan dahi, menarik map itu dan membukanya. Jantungnya berdegup kencang saat matanya menyapu lembaran-lembaran di dalamnya. Itu adalah dokumen-dokumen aset. Ada sertifikat tanah seluas 500 M di pinggiran kota yang dibeli Bram 2 tahun lalu. Saat pernikahan mereka masih terasa hangat. Namun nama yang tercantum di kolom pemilik bukanlah nama Bram atau Alia, melainkan nama Tante Mira. Ada juga BPKB mobil HRV baru yang diam-diam dicicil Bram atas nama Ranti. Bram telah merencanakan ini dengan sangat matang. Ia mengalihkan aset-aset berharga agar tidak terlacak sebagai harta bersama jika sewaktu-waktu Alia menggugah cerai. Ibu menyerahkan ini ke kamu, Al? Ucap Ibu Kusuma dengan suara yang kini terdengar mantap meski matanya sembab. Gunakan ini di pengadilan. Ambil kembali apa yang menjadi hakmu. Jangan biarkan perempuan ular dan ibunya itu menikmati keringatmu. Ini satu-satunya cara ibu menebus dosa karena telah melahirkan laki-laki pengecut seperti Bram. Alia menatap mertuanya cukup lama. Untuk pertama kalinya sejak tragedi di gedung itu, mata Alia berkaca-kaca. Ia beranjak dari kursinya, mendekat dan memeluk wanita paruh baya itu erat-erat. Di tengah keluarga yang busuk, ternyata masih ada satu hati nurani yang tersisa. Merasa posisinya kini aman karena Bram telah terusir dari rumah Alia dan kini tinggal bersamanya di apartemen. Ranti mulai kehilangan kewarasannya dan mabuk oleh ilusi kemenangannya sendiri. Alih-alih berdiam diri menanggung malu setelah skandal akikah itu, Ranti justru menjadikan media sosial sebagai panggung teater barunya. Malam itu, Alia membuat akun Instagram palsu tanpa foto profil untuk memantau aktivitas Ranti. Ranti yang entah karena terlalu bodoh atau terlalu percaya diri tidak mengunci akunnya. Unggahan terbaru Ranti adalah sebuah foto close-up tangan Bram yang sedang menggenggam jemari mungil bayinya. Di latar belakang terlihat siluet wajah Bram yang sedang tertidur pulas di ranjang apartemen. Captionnya ditulis dengan huruf estetik yang membuat Alia mual membacanya. Badai pasti berlalu. Cinta sejati akan selalu menemukan jalannya pulang ke tempat yang tepat. Alhamdulillah diusir dari masa lalu untuk menetap di masa depan yang nyata. Imamku, surgaku. Alia tidak merespons. Ia hanya menekan tombol screenshot. Beberapa jam kemudian, Ranti mengunggah Instagram story. Kali ini lebih provokatif. Ranti mengunggah foto cermin, mirror selfie, memamerkan tubuhnya yang berbalut pisutra tipis dengan tulisan kecil di pojok bawah. Perempuan itu kodratnya melayani dan memberi keturunan. Kalau cuma bisa menuntut tapi rahimnya kosong, wajar dong kalau ditinggal. Yups, kesombongan yang luar biasa. Ranti sengaja memancing emosi Alia, berharap Alia akan membalas dengan amarah, melabraknya secara online,
Atau membuat trade viral yang justru bisa Ranti gunakan untuk memposisikan dirinya sebagai korban perundungan playing game. Namun Alia terlalu cerdas untuk masuk ke dalam jebakan murahan itu. Ia tidak membalas satu pesan pun. Ia tidak membuat status galau. Ia mengubah mode ponselnya ke screen record, merekam pergerakan di layar, memastikan nama akun Ranti, waktu unggahan, dan semua komentar dari teman-teman Ranti yang ikut menyindir Alia terekam dengan jelas. Alia memindahkan belasan file tangkapan layar dan rekaman video itu ke dalam folder kompilasi yang sama dengan mutasi rekening. Setiap caption sombong Ranti, setiap sindiran tentang rahim kosong bukanlah hinaan bagi Alia. Itu adalah amunisi hukum. Ranti tanpa sadar telah mendokumentasikan bukti perselingkuhan, perzinahan, dan pencemaran nama baik secara sukarela. Teruslah menggonggong. Ranti gumam Alia sambil menutup laptopnya dengan senyum miring. Makin keras kamu bersuara, makin mudah aku menjerat lehermu. Keesokan paginya, Alia memarkir mobilnya di basemen sebuah firma hukum elit di kawasan Sudirman. Ia telah membuat janji temu dengan Burina, seorang pengacara spesialis hukum keluarga yang reputasinya sangat ditakuti oleh suami-suami hidung belang di pengadilan agama. Burina terkenal dingin, pragmatis, dan tidak pernah kalah dalam kasus sengketa harta Gonogini. Ruangan Burina didominasi warna monokrom dan dinding kaca tebal. Perempuan berusia akhir 40-an itu menyambut Alia dengan jabat tangan yang erat. Tanpa basa-basi atau adegan tangis-tangisan, Alia langsung membuka ritleting tasnya, mengeluarkan sebuah flash disk, dan meletakkan map coklat pemberian Ibu Kusuma di atas meja kerja Burina. Saya ingin bercerai dari suami saya, Burina. Ucap Alia lugas tanpa getar di suaranya. Dia melakukan poligami siri dengan sepupu saya tanpa izin, memalsukan persetujuan keluarga, menggunakan dana bersama untuk membiayai perempuan itu, dan mencoba menggelapkan aset. Burina menaikkan sebelah alisnya, tampak tertarik. Itu tuduhan yang sangat berat. Mbak Alia, pengadilan butuh lebih dari sekadar cerita sedih. Anda punya buktinya? Saya punya lebih dari sekadar bukti. Saya punya royal flu. Alia menyalakan laptop yang disediakan di meja, mencolokkan flash disknya. Ia memutar rekaman suara Tante Mira di ruang tunggu gedung di mana bibinya itu secara eksplisit mengakui adanya pernikahan siri dan rencana menjebak Bram. Alia kemudian membuka file Excel mutasi rekening yang sudah ia tandai, menunjukkan aliran dana ratusan juta ke manajemen apartemen dan rumah sakit. Lalu sebagai pukulan pamungkas, Alia membuka map coklat itu. Ini sertifikat tanah dan BPKB mobil yang suami saya beli menggunakan uang tabungan kami. Namun secara ilegal ia balik nama menjadi milik ibu dari selingkuhannya untuk menghindari Gonogini. Mata Burina yang tajam menelusuri setiap dokumen itu dengan cermat. Senyum tipis perlahan mengembang di bibir pengacara senior itu. Ia menutup map, melipat tangannya di atas meja, dan menatap Alia dengan pandangan penuh rasa hormat. Mbak Alia, jarang sekali saya bertemu klien yang datang kepada saya dengan emosi yang sudah terkendali dan bukti yang sudah disusun rapi seperti berkas penyidik kepolisian. Puji Burina. Kebanyakan klien saya datang hanya membawa air mata. Air mata tidak akan mengembalikan uang saya dan harga diri saya, Burina. Jawab Alia mantap. Tepat sekali. Burina mengambil pulpennya, mulai mencatat dengan cepat. Kita akan layangkan 3 hal sekaligus. Pertama, gugatan cerai murni dengan alasan perselisihan dan pelanggaran kepercayaan. Kedua, gugatan sengketa perampasan harta Gonogini. Kita akan minta sita jaminan konservatoir Beslak atas tanah dan mobil itu hari ini juga agar tidak bisa mereka jual. Ketiga, Burina menatap Alia lekat-lekat. Kita laporkan dia atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset dalam perkawinan ke kepolisian. Ancaman pidananya cukup untuk membuat suamimu bertekuk lutut dan menyerahkan seluruh aset tanpa perlu sidang yang berbelit-belit. Lakukan semuanya, Bu. Jawab Alia tanpa ragu sedikit pun. Tembak jatuh mereka. Rabu siang adalah hari yang paling sibuk di kantor Bram. Sebagai senior manajer di sebuah perusahaan multinasional yang memiliki kode etik sangat ketat terkait moralitas karyawan, Bram sedang memimpin rapat penting dengan dewan direksi ketika ponsel genggamnya yang berada di saku celana bergetar tiada henti. Bram mengabaikannya.
Sejak insiden di gedung Akikah, ia sudah memblokir nomor Alia dan beberapa keluarga yang mencoba mencampuri urusannya. Ia merasa situasinya mulai terkendali. Ranti patuh di apartemen dan ia yakin Alia tidak akan berani berbuat lebih jauh dari sekadar marah-marah. Ia mengira Alia hanya butuh waktu untuk mendinginkan kepala sebelum akhirnya menerima nasib. Namun tepat pukul 2 siang, pintu ruang rapat diketuk dari luar. Sekretaris direktur masuk dengan wajah tegang, berjalan cepat menghampiri atasan Bram, berbisik sesuatu, lalu melirik ke arah Bram dengan tatapan tidak nyaman. Direktur utama, seorang pria patriot yang sangat tegas mengangkat tangannya menghentikan presentasi Bram. Bram, aim to step out. Direktur HRD memanggilmu ke ruangannya sekarang. Katanya ini sangat mendesak dan menyangkut posisi hukummu di perusahaan ini. Jantung Bram mencelos. Perasaan tidak enak merayap cepat di tengkuknya. Ia membereskan laptopnya dengan tangan sedikit gemetar, meminta maaf kepada dewan direksi dan bergegas keluar menuju lantai HRD. Di saat yang sama di kedai kopi tepat di seberang gedung perkantoran mewah itu, Alia duduk menyesap latennya dengan tenang. Ia baru saja mendapatkan notifikasi dari kurir khusus yang ia sewa. Alia tidak mengirimkan surat panggilan sidang cerai itu ke rumah. Itu terlalu biasa. Bersama Burina, Alia menyusun strategi yang jauh lebih mematikan. Surat panggilan sidang cerai lengkap dengan salinan gugatan perdata atas penggelapan dana dan sita jaminan aset dikirimkan langsung menggunakan pos tercatat ke meja Direktur HRD tempat Bram bekerja. Namun bukan hanya dokumen hukum itu yang Alia kirimkan. Di dalam amplop coklat berlogo firma hukum ternama itu, Alia juga menyertakan sebuah surat laporan pelanggaran kode etik karyawan. Menumpang hidup dari uang hasil keringat Alia lalu menyebutnya perempuan tidak punya hati. Eyang Kakung memegang dadanya, menatap Tante Mira dengan raut wajah penuh kekecewaan dan rasa jijik yang luar biasa. Mira, keluarga kita mungkin bukan orang kaya raya, tapi kita tidak pernah mencari makan dengan cara melacurkan anak sendiri dan memakan harta istri orang. Bapak, itu rekaman editan Alia memfitnah saya. Jerit Tante Mira panik. Cukup, bentak Eyang Kakung. Suaranya menggelegar membuat Beranti menangis keras. Mulai hari ini, detik ini juga, jangan pernah bawa wajahmu dan anak perempuanmu ke rumah ini lagi. Kalian mencoreng nasab keluarga Alia. Eyang mendukung semua langkah hukummu. Ambil kembali hakmu. Jangan sisakan satu perak pun untuk lintah darat ini. Malam itu, pengadilan sosial menjatuhkan vonisnya. Tante Mira dan Ranti resmi diusir dari silsilah keluarga besar. Dikucilkan dalam rasa malu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu. Bulan berganti. Proses persidangan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan berjalan sangat cepat dan efisien di tangan Burina. Terutama karena Bram tidak memiliki biaya untuk menyewa pengacara balasan dan memilih untuk pasrah. Di ruang sidang utama, Hakim Ketua membacakan amar putusannya. Suaranya menggema, mengetuk palu keadilan yang telah lama Alia tunggu. Mengadili satu mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya menjatuhkan talak satu bain sugra dari tergugat saudara Brahio terhadap penggugat saudari Alia. Baca hakim dengan tegas. Alia memejamkan mata. Satu tarikan napas panjang memenuhi paru-parunya bebas. 2. Menetapkan harta bersama berupa satu unit rumah di kawasan Jakarta Selatan jatuh sepenuhnya kepada pihak penggugat, saudari Alia. Berdasarkan bukti kontribusi finansial tunggal yang sah, Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia benar-benar kehilangan tempat berteduh. 3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dana bersama senilai 340 juta rupiah kepada pihak penggugat. Mengingat tergugat tidak memiliki kesanggupan bayar tunai, maka majelis hakim memerintahkan penyitaan dan pelelangan aset atas sebidang tanah dan satu unit kendaraan roda 4 yang hasilnya akan diserahkan kepada pihak penggugat sebagai bentuk kompensasi atas perbuatan melawan hukum dalam bentuk penggelapan aset rumah tangga. Tentu, 3 ketukan palu itu memecahkan segala belenggu penderitaan Alia. Sidang ditutup. Alia berdiri menyalami Burina dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Senyum yang tulus, cerah, dan penuh kelegaan. Saat ia berjalan keluar dari ruang sidang, Bram mencegatnya di ambang pintu. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Al panggil Bram lirih. Selamat kamu menang. Aku minta maaf untuk semuanya.
Alia berhenti menatap mantan suaminya itu tanpa secercah pun kebencian yang tersisa. Kebencian membutuhkan energi dan Alia tidak ingin membuang energinya lagi untuk pria ini. Aku memaafkanmu, Mas. Ucap Alia tenang. Tapi memaafkan bukan berarti membebaskanmu dari konsekuensi. Hiduplah dengan baik dengan pilihanmu. Aku permisi. Alia melangkah keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari siang menyapu wajahnya terasa hangat dan mencerahkan. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, Alia menatap ke langit tanpa ada beban kebohongan yang membayangi harinya. Ia adalah pemenang mutlak dari peperangan yang tidak pernah ia mulai. 6 bulan kemudian, kehidupan bergerak dengan kecepatannya sendiri memberikan ganjaran yang setimpal bagi setiap pemerannya. Di sebuah kontrakan petak yang sempit di kawasan padat penduduk, suara piring pecah memecah keheningan malam. Ranti berteriak histeris, rambutnya berantakan, mengenakan daster pudar yang jauh dari kesan estetik yang dulu selalu ia banggakan. Aku minta uang buat beli susu formula, Mas. Bukan buat kamu beli rokok. Anakmu ini nangis dari tadi pagi karena susunya dicampur air putih lebih banyak. Jerit Ranti sambil melemparkan bantal ke arah Bram. Bram duduk mengusap wajahnya yang kusam, mengenakan seragam ojek online yang basah oleh keringat. Ia baru saja narik belasan jam di jalanan berdebu ibu kota. Namun, uang yang didapat habis untuk membayar cicilan utang pinjol yang menumpuk karena biaya persalinan sesar VIP dulu ternyata masih menyisakan tunggakan kartu kredit. Kenapa sih, Ran? Aku baru pulang. Capek. Lagian kamu kan bisa kasih ASI. Kenapa harus maksa beli susu formula yang mahal? Balas Bram tak kalah keras. Asiku kering. Mas. Karena aku stres mikirin cicilan kontrakan dan ibu yang tiap hari nagih uang belanja. Kalau tahu hidup sama kamu bakal semiskin ini, mending dulu aku gugurkan saja anak ini. Bram tertegun mendengar kalimat kejam dari mulut perempuan yang dulu ia anggap sebagai malaikat penurut nan sempurna itu. Ilusi itu telah lama hancur. Yang tersisa di kontrakan panas ini hanyalah 2 manusia beracun yang saling menggerogoti sisa-sisa kewarasan masing-masing. Sementara itu, berjarak puluhan kilometer dari kepengapan tersebut, sebuah kedai kopi di Senopati memutar musik jazz yang menenangkan. Alia duduk di kursi sudut dekat jendela, memandang rintik hujan yang membasahi jalanan. Ia mengenakan blus sutra berwarna emerald yang sangat pas di kulitnya. Di depannya terbuka sebuah laptop yang menampilkan desain interior kafe baru. Proyek terbesarnya bulan ini. Karir Alia melesat tajam setelah perceraiannya. Tanpa ada parasit finansial yang menguras tabungannya dan tanpa stres emosional yang membebani pikirannya, potensi Alia meledak. Ia baru saja dipromosikan menjadi kreatif direktur di agensinya. Rumah peninggalan masa lalunya telah ia renovasi total. Menghapus setiap jejak memori kelam dan mengubahnya menjadi sanguari pribadinya yang indah. Ponsel Alia bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup WhatsApp teman-teman kuliahnya yang mengajak liburan akhir tahun ke Jepang. Alia tersenyum. Jarinya dengan lincah mengetik balasan. Count me in. Aku butuh liburan setelah proyek ini selesai. Alia menutup laptopnya menyesap teh chamomile-nya dalam-dalam. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang mempertahankan ikatan yang menyakitkan demi status sosial. Apalagi tentang membuktikan diri kepada orang-orang yang salah. Kebahagiaan sejati adalah memiliki keberanian untuk memotong dahan yang membusuk agar pohon kehidupan bisa kembali tumbuh lebat dan berbunga. Hari ini, Alia tidak lagi bermimpi tentang masa lalu. Ia berdiri tegak di atas reruntuhan istana pasir yang ia hancurkan sendiri. Siap membangun kerajaannya yang baru, sendiri, merdeka, dan tidak terkalahkan. Kalau kalian ada di posisi Alia, pilih mana? Langsung permalukan mereka habis-habisan di atas panggung atau diam-diam kumpulkan bukti lalu jebloskan ke penjara? Coba tulis pilihan dan alasan kalian di kolom komentar di bawah.